billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari Ahad yang penuh barokah ini, kembali kita mengawali acara ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan anugerah, kelapangan, kebeningan, kebersihan, serta ketulus ikhlasan hati untuk kita semuanya. Agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi, Allah memfasilitasi kita semuanya dengan nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita pun masih sangat leluasa sekali di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya bersama-sama kita mengisi acara pembukaan setiap acara ngaji bareng online di pagi hari ini dengan semangat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati kita di dalam kebenaran dengan cara yang benar, saling menasihati pula kita tentang kesabaran dengan kesabaran pula, yaitu untuk sama-sama kita saling ajak mengajak dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, itulah nikmat iman dan Islam. Dan sejatinya dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah baru bisa kita menjalani kehidupan ini dengan seksama, dengan berkeadilan, dengan penuh kejujuran, dan bahkan kebahagiaan di dalamnya. Dikarenakan kita menyadari bahwa segala sesuatu yang dihadirkan di dalam kehidupan ini tidak terlepas dari segala apa yang telah Allah rencanakan, dari apa yang telah Allah tetapkan untuk kita semuanya. Maka dari itulah semoga Bapak dan Ibu di dalam kesabaran dan keikhlasan ini pula lah, kita semoga dapat menyikapi dengan sebaik-baiknya atas segala apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dan bukankah dengan kesabaran itulah menjadi pembuka pintu kebersamaan hakiki kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyampaikan banyak sekali di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyertai orang-orang yang sabar. Maka kalau misalnya kita memperhatikan ayat ini, betapa seringkali kita menelisik ke dalam diri sendiri, mendapati bahwa kadang-kadang kontradiktif sesungguhnya antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan di dalam penyikapan kehidupan ini. Kalau misalnya kita bertanya ke dalam setiap diri kita masing-masing, apakah ingin selalu bersama Allah? Apakah menginginkan dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah? Maka bisa dipastikan bahwa semua kita akan mengatakan iya akan hal ini. Namun yang menjadi masalah adalah apakah kita bisa memenuhi
dan bisa memahami bahwa tidak serta-merta berada dalam kebersamaan Allah itu sendiri, melainkan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya. Maka di antaranya adalah untuk mendapatkan kebersamaan hakiki bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengenakan pakaian kesabaran. Dan bukankah Allah adalah As-Sabur, dan Allah itu adalah Maha Sabar? Tidak akan mungkin kita bisa bersama Allah yang zatnya adalah Maha Sabar kalau secara kesabaran itu tidak ada di dalam diri kita sendiri. Dan begitu pun kita bisa mendapati di dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu, bahwa betapa seringkali sesungguhnya kita menjalani, kita mengatakan menuju kepada Allah, tapi di dalam prakteknya kita berbelok dari apa yang telah Allah hamparkan sebagai jalan yang lapang bagi kita semuanya. Maka kita bisa mendapati Bapak dan Ibu, dan sebagai bagian dan upaya pula dari saya untuk sedikit saja berbagi Bapak dan Ibu dari apa yang saya dapati dalam pelajaran yang saya mengikuti selama 6 hari ini dari tausiah yang disampaikan oleh ulama yang sangat terkenal dan mendunia sekarang ini, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nauman Alikan yang sedang berada di Jakarta. Dan alhamdulillah atas izin dan rahmat Allah saya pun menjadi bagian yang mendapat mengikuti kesempatan dalam apa yang telah beliau sampaikan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang untuk kita semuanya. Dan betapa Allah menginginkan yang terbaik pada setiap diri kita semuanya. Namun sebagaimana yang kita dapati dalam kehidupan ini, untuk menjadi yang terbaik itu tidak akan mungkin serta-merta hanya dikatakan begitu saja bahwa seseorang itu baik, melainkan Allah hadirkan ujian-ujian di dalamnya. Maka kita sudah terbiasa di dalam kehidupan ini ketika kita mendapati bahwa ada seseorang yang dikatakan terbaik di antara kita, dikarenakan kita memahami bahwa ada seleksi-seleksi yang dilakukan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Dan betapa sesungguhnya kita mensyukuri dan bisa menerima kalau seandainya seseorang itu diberikan predikat terbaik dikarenakan kita melihat dan mengamati di dalam perjalanan selama masa bersekolah ataupun perkuliahan itu sendiri, bahwa memang terdapat hal-hal yang sangat mulia yang istiqomah dilaksanakannya di dalam kehidupannya. Dan betapa sesungguhnya kalau kita memperhatikan di dalam menuju kepada kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita semuanya, begitu banyak sesungguhnya ujian yang terdapat di seputar kita, dan terutamanya yang terdapat adalah di dalam diri kita sendiri. Maka di antara ujian-ujian yang dihadirkan itu adalah bagaimana godaan-godaan yang bisa melanda kita semuanya. Dan disebutkan bahwa di antara godaan yang paling dahsyat yang melemparkan iblis dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rasa iri dan dengkinya. Itulah yang ditunjukkannya dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana terdapat di dalam surah ke-7 dalam surah Al-A'raf ayat ke-12. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Maka iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Apa kita mendapati di dalam ayat ke-12 pada surah ke-7 ini? Yang pertama adalah kita mendapati bahwa iblis membandingkan dirinya dengan Adam. Dan kemudian ia mengatakan bahwa dirinya lebih baik. Sehingga betapa kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian dari pesan pula yang saya dengarkan langsung dari Nauman Alikan tadi malam itu, bahwa membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya, apalagi membandingkan diri kita kepada orang lain, maka hal itu adalah berpotensi untuk menghadirkan langkah-langkah yang tidak tepat di dalam penyikapan kehidupan ini. Betapa permasalahan yang kita dapati dalam kehidupan ini ketika kita mulai membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi kemudian kalau kita membandingkan antara diri kita dengan orang lain, dan kemudian bermuara kepada bahwa kita lebih baik sesungguhnya daripada dia. Kenapa dia harus mendapatkan yang demikian? Maka sesungguhnya itulah yang Allah ingatkan kepada kita semuanya melalui ayat ke-12 pada surah Al-A'raf ini. Dan begitu pun Bapak Ibu sekalian, saya pun diingatkan tadi malam bahwa bagaimana di dalam Al-Quran pun Allah pun menceritakan mengenai bagaimana yang terjadi pada kedua putra Nabi Adam alaihissalam.
kita bisa mendapati dan membacanya secara seksama, sebagaimana termaktub di dalam ayat ke-27 pada surah kelima pada surah Al-Maidah. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu kurban yang disebutkan dalam riwayatnya kurban Habil, diterima. Dan dari yang lain yaitu Qabil tidak diterima. Maka dia kemudian Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Maka dia Habil pun berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Betapa kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana di dalam ayat ke-27 ini, Qabil membandingkan dirinya dengan Habil, dan kemudian dari itu pun muncul bahwa dirinya lah yang lebih baik sepatutnya. Kenapa Habil yang diterima kurbannya, sementara kurban dari dirinya tidaklah diterima? Maka benih-benih rasa iri dan dengki inilah kemudian melahirkan dosa berikutnya, yaitu ia mengatakan kepada saudaranya bahwa ia akan membunuhnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa bukan hanya dikatakannya, tetapi kemudian dilakukannya hal tersebut. Dan betapa bahayanya sesungguhnya iri dan dengki membandingkan diri kita kepada orang lain yang bermuara kemudian kepada bahwa kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kita bisa mendapati pula dan digambarkan tadi malam begitu jelas dan rincinya sebagaimana terdapat di dalam surah Yusuf, yaitu pada peristiwa Nabi Yakub bersama putra-putranya. Sebagaimana kita bisa mendapati di dalam kisah tersebut bahwa ke-9 orang saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang berbeda ibu dengannya telah melakukan perbuatan yang sungguh luar biasa, sangat tidak pantasnya. Dan apa yang mengawali daripada perbuatan-perbuatan mereka, sampai dengan kemudian mereka tega membohongi ayahnya, dan kemudian menempatkan Nabi Yusuf itu di dalam sebuah sumur itu. Allah abadikan ucapan mereka itu di dalam ayat ke-8 pada surah ke-12, surah Yusuf. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ أُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, yaitu Benjamin, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Betapa kita kembali mendapati di dalam ayat ini bahwa bagaimana iri dan dengki itu menghanguskan segalanya, termasuk menghanguskan pertimbangan-pertimbangan nurani yang sepatutnya muncul di dalam diri mereka, bahwa tidak sepatutnya mereka mengatakan hal yang demikian, apalagi mereka mengatakan bahwa ayahanda mereka telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Semoga dengan kita memperhatikan atas apa yang Allah peringatkan kepada kita semuanya melalui beberapa kisah yang berawal dengan iri dan dengkinya daripada iblis itu sendiri yang membanding-bandingkan antara dirinya dengan orang lain, yang bermuara bahwa dirinya lebih baik, dirinya yang lebih patut mendapatkan nikmat itu dibandingkan dengan Adam. Ataupun di dalam kisah-kisah yang kita bacakan yang terjadi pada kedua putra Nabi Adam, ataupun yang berlaku pada putra-putra Nabi Yakub alaihissalam yang kemudian memunculkan kemuliaan pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal kita bisa mendapati dalam Al-Quran disebutkan bahwa kisah Yusuf yang disajikan di dalam surah ke-12 tersebut adalah ahsanul qasasi, bahwa adalah kisah terbaik di dalam Al-Quran, dan betapa sesungguhnya benang merah dari kisah yang disajikan dalam surah Yusuf ini menyajikan seluruh fenomena yang terkait dengan kehidupan kita di alam dunia ini. Dan betapa sesungguhnya kalau kita memperhatikan di dalam kisah Yusuf itu sendiri, maka luar biasa sesungguhnya penderitaan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Dan betapa sesungguhnya bertumpuk-tumpuk rekayasa yang telah dilakukan oleh saudaranya terhadap Nabi Yusuf. Dan bahkan kita bisa mendapati pula di dalam surah itu betapa teganya mereka. Ketika mereka sudah berhadapan pun dengan Nabi Yusuf yang pada saat itu menjadi wazir di negara Mesir itu, orang yang sangat berkuasa, dan mereka membutuhkan bantuan Nabi Yusuf. Namun mereka tidak menyadari sesungguhnya dikarenakan kebodohan mereka bahwa sesungguhnya
yang dihadapi di hadapannya orang yang sangat mereka muliakan dan mereka butuhkan bantuannya tersebut adalah adik mereka yang nyaris mereka bunuh pada waktu itu. Dan bahkan betapa teganya mereka ketika melalui apa yang disajikan dalam kisah itu, ketika dalam ikhtiar dan strategi Nabi Yusuf alaihissalam untuk mendapatkan saudara kandungnya dihantarkan kepadanya. Dan kemudian setelah dihantarkannya agar saudara kandung itu bisa tinggal bersama-samanya, maka kemudian Nabi Yusuf pun mengambil dan menempuh cara dengan cara mangkok yang ditempati oleh yang dimiliki oleh kerajaan, maka terdapat di dalam kantong, dalam karung Benyamin itu sendiri, membuat Benyamin harus tinggal di tempat itu. Dan betapa kita bisa mendapati di dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf mengatakan bahwa menemukan mangkuk itu berada di dalam karungnya Benyamin alaihissalam dan dianggap bahwa Benyamin itu adalah pencurinya. Mereka pun masih tega mengatakan bahwa tidak usahkan ia, saudaranya pun dulu adalah pencuri. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu sekalian posisi Nabi Yusuf yang sangat dimuliakan ketika itu, dan secara jelas dan nyata pada saat itu saudara-saudaranya meskipun sudah berpuluh-puluh tahun masih menyimpan dendam dan iri dan dengki kepadanya dengan mengatakan bahwa dahulu pun Yusuf itu sesungguhnya adalah pencuri. Padahal tidak ada seorang pun di Mesir pun ketika itu yang mengetahui siapa sesungguhnya Yusuf itu sendiri. Namun apa yang terjadi Bapak dan Ibu, sepatutnya kalau kita membandingkan dalam situasi dan kondisi yang ada dalam diri kita ataupun situasi yang kita hadapi pada saat ini, sudah sepatutnya rasanya kalau seandainya kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menghukum saudara-saudaranya itu. Namun apa yang terjadi? Nabi Yusuf justru memaafkan mereka dan justru menghimpun mereka semuanya bersama ayahandanya tercinta untuk ditempatkan bersama-sama dengannya. Maka inilah akhlak Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa Nabi Yusuf tidak mencari-cari kesalahan ataupun dendam kepada mereka, namun yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah bagaimana bisa menghimpun kembali dan merapatkan kembali hubungan keluarga itu sendiri. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyajikan begitu lengkap dan sempurnanya untuk menjadi pedoman dan teladan sekaligus peringatan bagi kita semuanya. Bahwa betapa bahayanya kalau kita menyimpan di dalam diri dan dalam dada kita rasa iri dan dengki, maka sesungguhnya hal itu sebelum membakar orang lain, maka yang dibakar pertama oleh iri dan dengki serta hasud itu sendiri adalah diri kita sendiri. Maka dari itulah di dalam upaya dan ikhtiar kita untuk semakin mendapati dan menyerap secara seksama atas apa yang telah dihadirkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan sangat kerasnya bahayanya daripada sifat hasud, iri, dan dengki itu sendiri. Sebagaimana kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Damurah bin Tha'labah radhiyallahu an berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak saling hasud. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu, sebagaimana pernah pula kami sampaikan di dalam forum ini, bahwa betapa Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa yang akan segera memasuki masjid itu adalah calon penghuni surga. Saya persingkat kisah ini selama 3 malam berturut-turut sampai dengan kemudian orang yang sama ternyata setelah Rasulullah mengucapkan itu, maka orang itu pun masuk ke masjid. Maka salah seorang sahabatnya menjadi volunteer, sengaja berrekayasa, mencari siasat agar ia bisa tinggal di rumah orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu, untuk melihat sesungguhnya apakah amalan-amalan yang telah dilakukannya, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa itulah indikasi calon penghuni surga. Namun setelah dilihatnya tidak ada sesuatu yang istimewa di dalam amalan-amalannya. Sampai dengan kemudian ia pun membuka dirinya kepada orang yang ia ingin dan memohon tinggal bersamanya itu. Mengatakan bahwa sesungguhnya ia tidak ada alasan lain dan itu hanyalah alasan-alasan agar ia diizinkan tinggal di rumahnya.
Namun sesungguhnya ia hanya ingin melihat dan meneliti apakah sesungguhnya amalan-amalan yang engkau lakukan sehingga membuat engkau diindikasikan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga itu. Maka dengan beberapa kali upaya dan ikhtiarnya dalam keadaan terdesak dalam tanda petiknya, kemudian laki-laki itu mengatakan, tidak ada amal kecuali yang engkau lihat. Akan tetapi aku juga tidak pernah mendapatkan dalam diriku kehendak menipu terhadap seseorang dari kaum muslimin. Dan aku tidak pernah hasud terhadap seseorang atas kebaikan yang diberikan Allah kepadanya. Maka sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah kemudian berkata, inilah yang menyampaikanmu dan inilah yang tidak bisa kami lakukan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah mutiara hikmah yang kita dapati dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu di dalam istighfar yang kita lakukan setiap hari, dalam setiap saat ketika Allah mengizinkan untuk kita semuanya beristighfar, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Maka semoga di dalam doa yang kita mohon pula kepada Allah, Rabbishrah li sadri, wahai Tuhan, lapangkanlah dada kami. Maka yang utama yang kita memohon agar dilapangkan dada kita dengan dikosongkan dada kita, dijauhkan sejauh-jauhnya dari perasaan iri dan dengki, hasut terhadap kebaikan atau kenikmatan yang didapati oleh orang lain. Dan sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa betapa sesungguhnya kalau saatnya kita bisa menepis dan bisa menjauhkan diri dari hasut dan dengki itu, maka sesungguhnya potensi kebahagiaan yang akan kita dapati dalam kehidupan ini luar biasa. Betapa indah dan bahagianya ketika kita mensyukuri atas nikmat yang diperoleh oleh orang lain yang berada di seputar kita. Ketika kita mensyukuri nikmat itu, wahai Allah, kami mensyukuri atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepadanya. Maka bukankah Allah telah menjanjikan kepada kita semuanya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah kita semuanya. Ketika kita mensyukuri nikmat kepada diri kita sendiri dan mensyukuri pula nikmat yang diberikan kepada orang lain, benang merahnya adalah nikmat apa yang diberikan kepada orang lain itu. Kalau kita mensyukuri, ya Allah, kami bersyukur sekali Engkau berikan nikmat sehat kepadanya, sehingga kami bisa mendengar, ia menyapa kami kembali. Kami bisa melihat bagaimana sumringah senyumnya. Ya Allah, betapa bersyukurnya kami ketika kami mendapati saudara kami diberikan kemuliaan, ya Allah. Ya Allah, betapa bersyukur dan bangganya kami, ya Allah, ketika saudara kami bermanfaat bagi orang lain, ya Allah. Maka bukankah ketika kita mencoba, walaupun kita berjuang untuk melaksanakan hal ini, niscaya hanya kebahagiaan yang kita dapati. Tetapi sekali kita memunculkan hal yang sebaliknya, tidak suka kita melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain, maka sesungguhnya ketika hal itu muncul saja, dan apalagi kalau seandainya kita ekspresikan melalui lisan ataupun tulisan kita, maka sesungguhnya hal itu justru berpotensi akan membuat diri kita semakin tenggelam di dalam ketidakbahagiaan itu sendiri. Nah, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semuanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Rasulullah mengingatkan dan menyampaikan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dengan ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, maka betapa tidak akan mungkin Rasulullah menteladankan ataupun memerintahkan kita melakukan sesuatu, melainkan sesungguhnya dalam setiap hal yang kita lakukan dalam ketaatan kepada Allah, dalam melaksanakan atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, melainkan kebaikan itu akan berpulang kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu hakikatnya adalah untuk dirimu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sebagian dan sekelumit daripada apa yang saya dengarkan dalam tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Nauman Ali Khan tadi malam, mudah-mudahan dapat leluasa saya mempertanggungjawabkan bahwa atas apa yang telah saya dengarkan, sebagian daripadanya telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sesungguhnya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, Bapak dan Ibu, siapakah pendengar utamanya?
Ketika kita berbicara di hadapan orang lain, apapun kualitas pembicaraan kita, maka siapakah sesungguhnya pendengar sejatinya? Pendengar sejati tentunya kita berbicara bahwa ketika kita menyampaikan, mentransmit sesuatu, maka ada yang menerimanya. Maka ada transmitter dan ada receivernya. Maka ketika kita mendengarkan sesuatu, ada fungsi pendengaran yang kita perlukan. Maka sesungguhnya setiap kita mengatakan dan menyampaikan sesuatu, maka penyampaian pertama dan utama itu adalah untuk diri kita sendiri. Bukankah begitu dekatnya antara mulut kita yang menyampaikan dengan telinga kita yang mendengarkannya? Maka sesungguhnya ketika berbicara seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita sedang memberikan asupan kepada diri kita sendiri. Maka dari itulah tentunya ketika kita memberikan asupan untuk diri kita sendiri, maka sudah dipastikan kita ingin mencari yang terbaik dari setiap asupan yang kita berikan itu. Maka dari itulah semoga Allah memberikan kehati-hatian bagi kita semuanya di dalam menyampaikan sesuatu melalui tulisan ataupun melalui lisan kita. Ketika kita menuliskan sesuatu, maka pembaca pertamanya adalah diri kita sendiri. Dan ketika kita mengucapkan sesuatu, maka pendengar pertamanya adalah diri kita sendiri pula. Maka betapa beruntungnya kalau seandainya kita menyampaikan kebaikan, baik secara lisan atau tulisan, maka sesungguhnya pada saat itu kita sedang menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu dengan kita memberikan asupan terbaik kepada diri ini yang merupakan amanah dari Allah kepada kita sendiri. Dan betapa bersyukurnya apabila ketika kita menyampaikan dan menuliskan sesuatu ternyata hal itu bermanfaat pula bagi orang yang berada di seputar kita, maka sesungguhnya itu adalah merupakan bonus bagi diri kita yang menyampaikan ataupun menuliskannya. Dan betapa Allah memberikan keberkahan dalam keberjamaah kita dalam forum seperti ini. Mudah-mudahan setiap kebaikannya Allah bagikan kepada kita semuanya. Dan semoga jemaah kita menjadi jemaah yang barokah, yang dijauhkan dari rasa iri dan dengki hasud yang dapat merugikan diri kita sendiri. Dan sebaliknya semoga Allah menghadirkan kebahagiaan tiada tara secara hakiki dalam kebersamaan kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan semoga senantiasa dalam upaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa berada dalam tuntunannya, hanya melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini, sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dan kita meninggalkan segala sesuatu yang buruk yang dimana Allah membenci apabila kita melakukannya. Dan semoga kita dapat mengisi perjalanan kehidupan kita ke depan, termasuk di dalam kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat ini. Semoga benar-benar Allah menerima dan meridhoinya ketika kita meniatkannya. Semoga atas apa yang kita lakukan ini, dan boleh jadi dalam etapa terakhir perjalanan kehidupan ini, menjadi langkah pertama dan utama kita mengawali kehidupan ini dan hari esok. Dan semoga Allah meridhoinya. Dan semoga melalui setiap huruf kata dan ayat ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan maghfirah, serta ridhonya untuk kita semuanya. Sampai dengan kemudian ketika kita kembali kepada Allah, dikembalikannya dalam keadaan terbaik ketika Allah ridho kepada kita. Kita pun sukacita kembali kepada Allah, memenuhi atas apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah ridho kepada kita, dan kita pun sukacita kembali kepada Allah, menjadi bagian dari hamba Allah yang dimasukkan atas rahmatnya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita memohon kepada Allah agar langkah pertama yang kita jalin dalam kehidupan ini tidak terlepas dari upaya dan ikhtiar kita untuk terus merajut tali silaturahim dengan ayah dan ibu kita, menyampaikan segala kerinduan serta pinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kepada ayah dan ibu kita di mana betapa terbatasnya atas apa yang bisa kita lakukan kepadanya. Sebaliknya kita menyesali dan malu rasanya kalau seandainya kita ingat bahwa di tengah berlimpahnya kebaikan ayah dan ibu kita, sempat dalam episode perjalanan kehidupannya boleh jadi kita telah membuat mereka bersedih, atau boleh jadi tanpa kita ketahui menitik air mata mereka atas apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan kepadanya. Maka di tengah kita tidak lagi berada bersama-sama dengan mereka, kita berupaya Bapak dan Ibu setiap pagi kita menghimpun doa kita semuanya. Semoga Allah anugerahkan segala yang terbaik untuk ayah dan ibu kita. Allah bahagiakan mereka. Semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan, dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan bagi mereka di alam kubur sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Dan begitu pun pada ayah dan ibu kita yang dalam usia senjanya, boleh jadi Bapak dan Ibu. Saya terharu sekali Bapak dan Ibu kalau seandainya mendapati di sebuah restoran ada keluarga mereka makan-makan, dan saya melihat ada seorang nenek yang sudah tua, tetapi didampingi oleh putra atau putrinya, dan kemudian betapa mengharukannya, betapa indahnya pemandangan itu ketika kita melihat bahwa ayah dan ibunya yang sudah sepuh itu disuapi makan oleh putra atau putrinya. Dan saya melihat hal seperti ini adalah pemandangan universal, Bapak dan Ibu. Pernah satu ketika saya berada di sebuah rest area. Dalam perjalanan menuju Bandung itu, Bapak dan Ibu. Ada sebuah etnis memasuki restoran itu. Ayahnya sudah sepuh sekali. Dan ada beberapa orang putri-putrinya dan seorang putranya. Dan betapa saya melihat ayah yang sudah sepuh itu menjadi rebutan daripada putra dan putrinya itu untuk menyuapinya. Dan betapa ada yang sedang menyuapi dan ada yang menggosok punggungnya. Dan kemudian yang lain tidak makan, melainkan mereka hanya melihat prosesi di mana ayahnya disuapi oleh saudara mereka. Tentunya pemandangan yang sangat indah sekali Bapak dan Ibu melihat hal yang demikian. Dan saya pun bisa melihat dan menyaksikan sendiri bahwa bagaimana ekspresi daripada ayahnya yang sudah sepuh itu bahagia rasanya diperlakukan sedemikian oleh putri-putri dan anaknya. Dan begitu pun saya pernah mendapati Bapak Ibu sekalian pada berjalan di bandara itu ketika tiba dari perpergian dari sebuah kota. Di depan saya melihat ada seorang ibu yang sudah sepuh sekali. Digandeng oleh seorang ibu-ibu dengan berpakaian yang sangat neces sekali. Rapih sekali. Namun saya melihat bahwa dari kejauhan itu bahwa bagaimana dalam perjalanan pada berjalan itu tidak berhenti-henti sang putri selalu mencium ibunya. Kemudian saya pun mempercepat jalan saya sampai dengan saya berada di belakang mereka. Kemudian saya sapa. Dan kaget keduanya melihat saya menyapa mereka. Dan saya sampaikan bahwa saya melihat pemandangan yang sangat indah sekali yang hadir di hadapan saya. Bahwa ibu mencintai ibunya ibu. Dan kemudian mendengar ucapan itu, putrinya kembali memeluk erat ibunya. Dan kemudian ibunya pun mengatakan, ia selalu memberikan perhatian seperti ini kepada saya. Dan aku sayang kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ekspresi seperti ini adalah ekspresi universal. Maka berada dimanapun Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah pemandangan yang sangat indah. Dan tidak akan hadir keindahan itu kalau bukan dikarenakan Allah menghadirkannya. Maka inilah Bapak dan Ibu keindahan kasih sayang antara seorang anak dengan orang tuanya adalah sebuah keindahan. Maka benarlah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ridho Allah itu terdapat pada keridhoan kedua orang tuanya. Dan bukan hanya Allah yang menyaksikan keindahan itu, tapi siapapun yang menyaksikan kesantunan dan hormatnya seorang anak kepada ibunya atau ayahnya, maka tiada lain yang dihadirkan melainkan hanyalah keindahan semata.
Semoga kita terus mencintai ayah dan ibu kita dan terus kita mendoakannya. Dan semoga Allah meridhoi atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, dalam tuntunannya. Sehingga semoga apa yang kita lakukan menjadi kado pula yang terus kita persembahkan untuk ayah dan ibu kita semuanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana yuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ketika kita beristiqomah dengan doa kita untuk ayah dan ibu kita pun harus istiqomah Bapak dan Ibu untuk suami atau istri dan anak-anak keturunan kita semuanya. Bahwa sesungguhnya atas apa yang kita lakukan hanyalah merupakan ikhtiar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan pernah berputus asa Bapak dan Ibu, terus berjuang kalaupun seandainya kita masih belum mendapati sesuatu yang kita harapkan pada suami atau istri ataupun anak keturunan kita semuanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk meskipun kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Semoga diri kita, suami atau istri kita, dan anak keturunan kita semuanya, kerabat-kerabat kita semuanya, tetangga kita, sahabat kita, ayah dan ibu kita, kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya, menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang pantas untuk mendapatkan petunjuk, limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian Allah kumpulkan kita kelak insya Allah di dalam surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bacaan kita dengan membaca ayat ke-118 sampai dengan ayat ke-123. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kelancaran bagi kita semuanya. Dan semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, kemarin Alhamdulillah saya berkomunikasi juga dengan Bapak Ahmad Syarif Puradimaja, dan bahwa beliau telah berkomunikasi dengan Bapak Ridwan Kamil, dan insya Allah kita diberi peluang lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk mendengarkan sharing dari Bapak Ridwan Kamil untuk kita semuanya. Namun beliau belum memungkinkan untuk hadir dalam acara kita pada hari ini, sehingga semoga pada hari ini kita bisa mendengarkan sharing mungkin volunteer dari Bapak dan Ibu. Tadi saya mencoba juga menghubungi Ibu Dr. Hermin, mudah-mudahan beliau berkenan untuk menyampaikan sharingnya untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, sama-sama kembali kita mendoakan Ibu sekalian. Yang pertama kita mendoakan untuk Bapak Haji Ahmad Syarif Puradimaja, bahwa kondisi beliau sekarang ini belum membaik Bapak dan Ibu, sehingga beliau hanya bisa terbaring sekarang ini di tempat tidurnya. Nah, sehingga beliau menyampaikan kemarin, dan beliau pun menyampaikan bahwa untuk menyampaikan ucapan-ucapan dalam pesan WA-nya pun beliau harus meminta kepada asisten beliau untuk mengetikkannya untuk kita semuanya. Maka mohon doa Bapak dan Ibu, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan kepada beliau. Namun betapa saya mendapati indahnya akhlak beliau dalam keadaan sakit seperti ini. Beliau tetap berjuang Bapak dan Ibu, walaupun beliau tidak bisa menyaksikan secara langsung kini acara kita, namun beliau memikirkan kita semuanya. Di antara yang beliau pikirkan itu adalah bagaimana beliau berikhtiar dan menyampaikan dan membisikkan kepada menantunya, yaitu Bapak Ridwan Kamil, untuk berbagi kembali dalam forum ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Bapak Ahmad Syarif segera Allah sehat dan Allah sembuhkan. Betapa mudahnya bagi Allah ketika Allah menginginkan kesembuhan pada seseorang, dan semoga Allah berikan kesabaran, keistiqomahan dalam iman dan Islam untuk beliau. Dan begitu pun sama-sama kita mendoakan untuk Ibu Hajjah Jamilah binti Haji Thayyib Zain yang dalam keadaan sakit juga, sama-sama kita mendoakannya semoga segera Allah sehat dan sembuhkan kembali. Dan begitu pun sudah lama juga kita tidak mendengar sapaan dan komentar-komentar yang disampaikan oleh saudara kita, yaitu Ibu Miranti Abidin, yang sebagaimana halnya kita dapati beliau terpapar COVID. Bapak dan Ibu, sama-sama kita mendoakan semoga
Ibu Miranti Abidin segera Allah sehat dan sembuhkan kembali agar bisa bergabung sekali menyampaikan komentar-komentarnya untuk kita semuanya. Dan juga kita sudah lama merindu kepada saudara kita Pak Yasmil Anwar dengan puisi-puisinya. Dan juga kita mendengar pada waktu istri tercinta beliau juga dalam keadaan sakit. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu semoga Pak Yasmil Anwar dan Ibu segera Allah sehat dan pulihkan kembali. Semoga Allah berikan kesabaran dan semoga dalam sakitnya Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahannya. Dan begitu pun saya menyampaikan ucapan terima kasih dari Ibu Ade Suryanti atas doa-doa Bapak dan Ibu semuanya, dan beliau terus memohon doa dari kita Bapak dan Ibu semoga Allah angkat sakitnya, Allah segera sehat dan sembuhkan kembali. Dan begitu pun ternyata suaminya pun terpapar COVID juga pada saat ini. Sama-sama semoga Mas Bambang Subagio juga segera Allah sehat dan sembuhkan. Dan kepada Bapak dan Ibu yang berada dalam forum ini yang dalam keadaan sehat, semoga Allah sembuhkan. Semoga Allah berikan kesabaran, keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya. Betapa bahagianya kita dalam keadaan sakit. Insya Allah kita senantiasa didoakan oleh saudara-saudara kita semuanya. Dan bahwa kita tidak sendiri menjalani kehidupan ini. Dan betapa indahnya ketika Allah kenakan pakaian kesabaran dan keikhlasan itu pada kita semuanya. Dan kesabaran dan keikhlasan itu baru teruji benar ketika kita sedang mendapatkan ujian dari Allah. Sehingga betapa indahnya dalam ujianlah berikan yang dimunculkan hanyalah kesabaran dan keistiqomahan. Maka inilah semoga menjadi bagian dibukakannya pintu rahmat Allah, ditingkatkannya kualitas kapasitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dan dilunturkannya segala dosa dan kesalahan kita. Dan baiklah Bapak dan Ibu, semoga seluruh yang sakit segera Allah sehatkan, dan semoga yang mengalami permasalahan apapun dalam kehidupan ini, semoga Allah angkat permasalahannya, dan semoga Allah bahagiakan kita semuanya dalam ridho Allah. Dan bersama-sama untuk itu semoga melalui setiap huruf, kata, dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, berkah, dan hidayah untuk kita semuanya. Sama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن
ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا لم يكن من المشركين ولم يك من المشركين ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ثم حنيفا أوحينا إليك أن اتبع ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين وما كان من المشركين وما كان من المشركين صدق الله العظيم صدق الله